Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang dibelokkan dari jalan Allah, pasti mereka akan merasakan azab yang sangat pedih disebabkan mereka lupa akan yaumil hisab, hari perhitungan. Nah, sahabat, ini sangat menarik sekali karena di sini menyangkut masalah hukum. Fahkum bainan nas. Nah, jadi manusia itu memang, ya, manusia itu butuh hukum. Manusia itu butuh hukum. Makanya satu di antara sekian banyak tugas khalifah itu adalah menegakkan hukum dengan benar, bil haq. Ya. Al haq itu artinya by referensi, ya. Ada referensinya. Al haq itu kabarnya sudah kita simpulkan bahwasanya al haq itu adalah kitabullah, yang benar pembenar. Ya. Nah, kebutuhan manusia terhadap hukum ini tidak akan bisa terpenuhi. Ya. Kebutuhan manusia terhadap hukum ini tidak akan terpenuhi bila dominasi hawa ini begitu dominan. Jadi kebutuhan manusia akan hukum ini tidak akan terpenuhi bila dominasi hawa begitu dominan mendominasi sang khalifah, seorang pemimpin. Ya. Jadi prinsip dasar dari seorang khalifah itu adalah mampu menegakkan hukum berdasarkan al-haq, berdasarkan kebenaran, ya. Bukan berdasarkan hawa. Jadi gampang sih mengindikasinya. Ya, gampang sekali mengindikasinya. Jadi lawan dari al-haq itu adalah al-hawa. Al-hawa. Al-haq itu referensial, ada referensinya. By data, ya. By data yang bersifat top down, berdasarkan wahyu Allah. Bukan berdasarkan keinginan sendiri. Nah, ini kalau kita lihat kasusnya dari ayat sebelumnya, ini kan kasus yang Allah ceritakan tentang Nabi Daud, ya, dalam menjalankan kekhalifahannya, yang akhirnya Daud itu, ya, Nabi Daud alaihissalam menyadari akan kesalahannya terkait kasus, ya, perselisihan seorang pemilik kambing yang berjumlah 99. Ya, ini bisa dilihat di ayat sebelumnya nih, ya. Di ayat 23-nya, dengan pemilik kambing yang berjumlah hanya 1 ekor. Ya. Jadi ceritanya pemilik kambing yang 1 ekor ini ngadulah sama pemimpinnya, sama Nabi Daud alaihissalam. Dia bilang, sang pemilik kambing yang berjumlah 99 ekor itu
dia malah meminta kepada pemilik kambing yang berjumlah 1 ekor untuk menyerahkan kambingnya. Begitu ceritanya. Ya. Jadi pemilik kambing yang berjumlah 99 ekor meminta kepada pemilik kambing yang berjumlah 1 ekor untuk menyerahkan kambingnya yang 1 ekor itu kepada dirinya. Nah, langsung Daud, ya, langsung Nabi Daud memutuskan laqad zalamaka, sesungguhnya dia telah menzulimimu katanya. Ya, langsung Daud tanpa mendengar penjelasan dari pemilik kambing yang 99 ekor langsung mengatakan dia sudah menzulimi dirimu, kata Nabi Daud. Sebagian mufasir mengatakan disitulah letak kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Daud. Dia belum menerima penjelasan dari seseorang lagi, langsung memutuskan. Seharusnya dia mendengarkan dulu penjelasan dari yang lain, penjelasan dari pemilik kambing yang 99 ekor itu, tidak langsung memutuskan. Nah, itu disitulah letak atau konkretisasi dari tatabiul hawanya Daud, ya. Dia sudah mengikuti hawanya sendiri saja. Nah, sebagian mufasir juga ada yang menceritakan ini mistis, yaitu yang 2 orang datang itu jelmaan dari 2 malaikat katanya. Kita nggak bahas ke sana, tapi kita ngebahas di mana sih, ya, di mana sih letak sebuah hukum yang tidak adil itu, ya, di mana manusia membutuhkan hukum tapi tidak terpenuhi di sana. Nah itu, jadi secara hukum kita tidak bisa memutuskan sebelum mendengarkan dari penjelasan orang lain yang berselisih, ya. Yang berselisih kan 2 orang, artinya ya dua-duanya harus kita dengarkan dulu baru bisa diputuskan. Tidak hanya satu sisi saja yang kita dengarkan. Itu satu pendapat dari mufasir, ya. Sisi lain, ada mufasir juga yang menganggap ini adalah inisiasi inisiasi dari Allah yang sebenarnya ingin menegur kekhalifahan Nabi Daud. Ya, Nabi Daud ini katanya sudah memiliki istri 99. Ya. Tapi masih ingin menambahkannya 1 lagi. Gitu. Menurut riwayat yang 1 lagi itu adalah istrinya seorang prajurit. Ya, prajurit Nabi Daud. Gitu. Nah, Nabi Daud yang sudah punya istri 99 malah ingin menikahi istri prajuritnya sendiri. Nah, disitulah letak kezaliman yang dilakukan Nabi Daud. Makanya dia langsung setelah berkata dia telah menzolimimu, artinya dia sebenarnya termakan sendiri oleh ucapannya. Begitu langsung Nabi Daud minta ampun kepada Allah, ya kan. Faghfarona lahu. Nah, kami ampuni dia. Nah, disitulah. Jadi satu sisi pada cepatnya dia mengambil keputusan tanpa mendengarkan satu pihak lagi. Sisi yang kedua menurut mufasir yang lain, ini adalah bentuk inisiasi dari Allah kepada Nabi Daud sendiri. Artinya begitulah cara Allah menegur
secara halus dengan memberikan sebuah kasus. Kalau dalam istilah kita disebut manajemen konflik ya. Ini manajemen konfliknya luar biasa ini. Cara Allah mendidik hambanya, cara Allah mendidik hambanya untuk menjadi seorang khalifah seperti ini. Makanya, jadi betapa dahsyatnya Hawa ini sehingga bisa memberikan intervensi yang tidak baik atas tegaknya sebuah hukum. Nah, jadi sampai kapanpun keadilan hukum itu tidak akan bisa kita dapatkan kalau memang sang penegak hukumnya itu menegakkan hukumnya tidak berdasarkan al-haq. Penegakan hukum hanya berdasarkan kepada hawanya, keinginannya secara subjektif, maka sampai kapanpun kita tidak akan menemukan hukum yang bisa membawa kepada kenyamanan dan kebahagiaan. Nah, itu makanya di sini dikatakan alladzina yudilu an sabili, orang-orang yang telah dibelokkan dari jalan Allah, maka pasti akan azab yang diterimanya. Artinya begini, mudah sekali menguji kasus apakah hukum ini benar atau salah. Sebenarnya uji kasusnya kepada dampaknya. Dampaknya akan membawa kepada kebahagiaankah, kenyamanankah, atau malah membuat kita sengsara. Itu saja indikasinya. Jadi setiap hukum yang ditegakkan oleh pemimpin siapapun itu orangnya, kalau dampaknya hanya membuat masyarakatnya sengsara, itu berarti hukumnya tidak berdasarkan al-haq, itu berdasarkan hawa. Nah, tinggal kita nggak usah jauh-jauh bicara tentang khilafah ya, walaupun ini kata-katanya khalifah. Kita nggak usah jauh-jauh bicara tentang sebuah negara, tentang sebuah bentuk pemerintahan harus begini. Bentuk pemerintahan apapun, kalau penegakan hukumnya berdasarkan subjektivitas keinginan sendiri, bukan berdasarkan referensi, maka keputusan, ya, hasil keputusannya maupun dampak dari keputusan itu akan membawa kepada kesengsaraan. Nah, begitu. Pasti itu sudah pasti. Nah, bagaimana dengan penegakan hukum? Gak usah jauh-jauh lah. Kita mulai dari tata pemerintahan yang kecil dulu. Ya, kita nggak usah bicara tentang bagaimana suatu masyarakat di kabupaten atau di ibu kota atau negara gitu ya. Mari kita tegakkan hukum ini dari rumah tangga dulu. Nah, rumah tangga dulu. Rumah tangga kita sudah memberlakukan penerapan hukum berdasarkan al-haq, apa memberlakukan penerapan hukum berdasarkan subjektivitas sang pemimpin rumah tangganya itu. Mudah mengindikasinya. Rumah tangga kita laksana surga apa laksana neraka? Kalau laksana neraka sudah jelas berarti penerapan hukumnya bukan dari al-haq. Tapi kalau rumah tangganya seperti yang dikatakan Rasul, baiti jannati, rumah tanggaku adalah laksana surga bagiku, berarti penerapan hukumnya itu berdasarkan ketetapan dari al-haq yang bersifat top down, berdasarkan wahyu Allah. Demikian sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.